Sejak lama memang hubungannya mereka begitu dengan PDIP seolah-olah tidak menemukan titik temu. Tapi sekarang begitu SBY memberikan satu statement luar biasa begitu ya. Apa yang diharapkannya, urgensinya apa begitu ya? Itu pasti menjadi pertanyaan luar biasa di situ begitu. Tapi pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi gimmick luar biasa di luar sana. Sebagai pengamat bisa saja boleh mengatakan gitu kan, secara harmonis di situ saya rasa tidak mungkin ya segampang itu AHY tergiur dengan adanya godaan-godaan seperti itu begitu. Apalagi Pak SBY sudah kenal baik dengan Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Yang harus kita pahami di politik itu bahwa dialog itu adalah sebuah keniscayaan, silaturahmi itu adalah sebuah keharusan. Meskipun ini mendekati pemilu gitu, tidak berarti kemudian setiap silaturahmi, setiap dialog itu kemudian mengkerucut kepada hal yang praktis dan pragmatis terkait dengan pencalonan presiden. Karena event-event pemilu ini juga kompetisinya bukan hanya kompetisi elektoral terkait presiden, wakil presiden ataupun pileg. Ini juga konsensus untuk membangun demokrasi dan penguatan politik kita. Membangun bangsa dan kemudian mengedukasi masyarakat kita. Nah, jika hari ini kemudian partai politik mampu melahirkan calon-calon pemimpin kader-kader muda seperti AHY dan lain-lain, tentu ini adalah sebuah kebanggaan dan sebuah penghargaan yang harus kita apresiasi. Karena salah satu hal yang harus dilakukan partai fungsinya adalah juga melahirkan kepemimpinan, memberikan alternatif yang lebih banyak buat masyarakat. Nah, kemudian kedua, bahwa membangun koalisi di dalam politik ini juga bukan didasarkan kepada kepentingan yang sempit, bukan kepentingan yang praktis dan pragmatis. Tentu didasarkan kepada kesamaan visi, cara pandang, platform, dan perjuangan. Jangan sampai loh, dengan gerakan-gerakan politik yang kelihatannya santun ini, justru masyarakat di sana akan melihat ini kok ada kayak mau ada gerakan pelakor politik gitu. Bang, masyarakat di sana udah akad, soalnya udah akad bang, udah kawin, tinggal kapan pestanya. Kemudian maka saya yakin apa yang disebutkan Om Deddy tadi, ini tidak ada kaitannya dengan cawapres-cawapresan yang ditawarkan gitu. Karena apa? Saya yakin PDI Perjuangan atau partai lainnya itu tahu persis bahwa ini udah akad nikah. Bang Bestari, kalau sudah akad nikah nggak boleh diganggu. Bang karena Bestari. itu nanti Partai Demokrat meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, untuk segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Partai Demokrat mengingatkan soal piagam koalisi yang telah diteken bersama 3 parpol. Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan untuk menyampaikan siapa calon wakil presiden paling lama bulan Juni ini. Itu tetap itu karena sudah ada di ruang publik itu, kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitiandanon. Jansen meminta untuk tidak menganggap makna evaluasi yang pernah disampaikan Demokrat terkait deklarasi Capres Anies sebagai sebuah ancaman. Dia menegaskan, Demokrat merupakan pendiri koalisi tersebut dan dibuat secara sadar tanpa paksaan. Yang kedua, makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman ya. Harus diingat Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi ini, owner dari koalisi ini. Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun, ujarnya. Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana bunyi amanat konstitusi Capres. Cawapres itu diajukan oleh partai politik gitu. Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Demokrat sendiri beserta 2 kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan dimaknai Partai Demokrat kemudian memberikan evaluasi ini akan loncat dari perahu. Tidak. Di banyak kesempatan, ketum kami Mas AHY menyatakan terang benderang, sekuat tenaga kita akan berusaha melayarkan koalisi ini ya sampai ke pelabuhan yang mau kita tuju. Itu posisinya dan itu tujuannya, lanjutnya.
Jansen kemudian mengingatkan soal piagam koalisi, sambil menunjukkan isi piagam koalisi melalui gawainya. Jansen membacakan poin 4 dalam piagam tersebut yang menyebut bahwa pengumuman cawapres dideklarasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak piagam tersebut dikeluarkan Februari lalu. Kemudian yang ketiga ini juga untuk menjawab teman-teman Nasdem, karena dalam debat kemarin itu teman-teman Nasdem mengatakan sudah ada piagam koalisi Partai Demokrat. Kok kalian nggak patuh dengan itu? Jadi coba nanti teman-teman untuk publik juga, karena soal publik politik ini bukan soal rumah tangga artis akan jadi publik apalagi politik. Ini kan soal kepentingan publik, ucapnya. Jadi coba baca. Ini dia kan piagam, ini di poin 4 dikatakan piagam ditandatangani oleh Ketua Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saiku sesuai ditulis. Nomor 4 dikatakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPP Koalisi Perubahan dan Persatuan akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ini tanggal 14 Februari 2023, jadi dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Makanya semangat dari Koalisi Perubahan ini bukan semangat last minute. Nah, semangatnya ini semangat jauh-jauh hari. Jadi evaluasi di Partai Demokrat sesuai dengan poin 4 adalah evaluasi terhadap strategi teman-teman kami yang lain yang ingin last minute, papar Jansen.